Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan selalu bahagia. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali pada pembelajaran daring. Biarpun pembelajaran daring tetapi tetap semangat ya anak-anak ya. Jangan pantang menyerah. Harus kuat, harus lebih giat lagi. Pada kesempatan hari ini, sebelumnya Ibu nanti akan memberikan materi MTLS ya, yang kedua, hari yang kedua. Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Khairun Abadiah, tempat tanggal lahir Magelang 9 Juni 1982. Pada profesi ini saya sudah mengampu mata pelajaran BK di SMP Negeri 2 Kaliangkrek sekitar 12 tahun ya. Di sini sudah 12 tahun anak-anak tanpa terasa ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih beri kesempatan untuk selalu mengajar di sini. Dan langsung saja untuk menyingkat waktu anak-anak, pada kesempatan hari ini Ibu akan mengisi tentang kenakalan ya, materi kenakalan remaja. Materi kenakalan remaja di sini dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali melihat ya kenakalan remaja. Misalkan tawuran, kemudian bolos bareng-bareng atau jamaah ya, bolosnya. Kemudian lain-lain ya dari kenakalan remaja. Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba mengulas secara singkat saja tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja ialah perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seorang remaja baik secara sendirian maupun berkelompok. Ini yang sifatnya melanggar ketentuan hukum, kemudian norma dan sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat. Kemudian apa yang melatar belakangi terjadinya kenakalan remaja? Ini yang melatar belakangi kenakalan remaja ini yang pertama, tumbuh kembang remaja pada zaman sekarang sudah tidak lagi bisa dibanggakan. Karena apa? Remaja pada masa sekarang ini sulit ya diatasi. Kemudian pernah mungkin anak-anak semuanya sering melihat atau mendengar berita di televisi bahwa banyak anak-anak remaja yang melakukan tawuran ya, sampai ada yang meninggal ya, kemudian melakukan pelecehan seksual, penggunaan narkoba dan lain-lain. Kemudian kenakalan ya yang melatar belakangi kedua ya, ini kehidupan remaja pada masa ini mulai memprihatinkan yang seharusnya jadi kader penerus bangsa ya dan negara tidak bisa menjadi jaminan. Ini bahkan perilaku mereka merosot ya. Untuk itu marilah anak-anak sebagai remaja yang berpendidikan sadar bahwa kenakalan remaja harus dihentikan ya. Harus sadar diri bahwa ternyata kenakalan remaja itu tidak baik. Maka mari kita bersama-sama untuk menghentikan tentang kenakalan remaja tersebut. Kemudian apa sih contohnya, Bu? Contoh kenakalan remaja itu seperti apa? Yang pertama, misalkan ikut balapan liar antar geng ya, membuat suatu geng. Ini yang gengnya ini tidak kegiatan yang positif ya, justru pada kegiatan yang negatif. Ini misalkan kemudian tawuran, terus minum-minuman keras dan mengkonsumsi narkoba dan sejenisnya. Kemudian bahkan melakukan pelecehan seksual, bahkan sampai menikah pada di luar
hamil di luar nikah ya, hamil di luar nikah. Dan kemudian kenakalan remaja itu bisa dilakukan ya, bisa dilihat di lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga. Di sini bagaimana lingkungan di sekolah, kenakalan remajanya seperti apa? Misalkan bolos ya, kemudian berani sama guru, melawan guru, melanggar tata tertib, kemudian sering ngajak berkelahi temannya ya, kemudian meminta dengan paksa, memalak ya, dan lain-lain. Banyak sekali sebenarnya pelanggaran kenakalan remaja di lingkungan sekolah. Sekarang pada lingkungan keluarga ini, misalkan susah ya diarahkan oleh orang tua, kemudian pergi dari rumah tidak pamitan, itu juga termasuk kenakalan pada remaja. Nah, di sini ada juga gejala-gejala yang mempengaruhi pada kenakalan remaja. Yang pertama, anak tidak disukai oleh teman-temannya hingga anak tersebut sering menyendiri ya, terisolasi. Dia merasa terisolasi karena tidak punya teman. Kemudian yang kedua, anak yang sering menghindarkan diri dari tanggung jawab di rumah maupun di sekolah. Misalkan bagaimana tanggung jawab di rumah ya, menghindarkan diri dari tanggung jawab sekolah maupun rumah. Kalau di rumah misalkan kewajiban-kewajibannya dia terhadap orang tua, membantu orang tua, melaksanakan ibadah, itu selalu ditentang, dilanggar, tidak pernah dilaksanakan. Kemudian kalau di sekolah begitu juga, ada tugas dan lain-lain, tidak pernah mengerjakan ya, cuek dengan kondisi itu, jadi malas-malasan. Kemudian gejala yang lain tentang kenakalan remaja ini yaitu anak yang sering mengeluh. Seringkali sedikit-sedikit salah, tidak punya salah dengan permasalahannya yang dihadapi, dia akan merasa mengeluh. Kemudian anak-anak yang suka berbohong. Nah, ini hati-hati ya, ini juga termasuk gejala kenakalan remaja yang suka berbohong ya. Bayar LKS misalkan hanya Rp5.000, minta orang tuanya Rp10.000. Jadi kalian mencari untung terhadap orang tua, ini tidak boleh. Terus kebohongan yang lain banyak sekali ya. Kemudian gejala yang lain, nah ini anak-anak yang tidak sanggup tidak sanggup memusatkan perhatian atau tidak konsentrasi. Jadi diajak bicara kadang lain ya, pikirannya lain, diberikan materi tidak pernah konsentrasi ya, malah pikirannya di tempat lain seperti itu. Kemudian anak-anak yang mengalami fobia atau gelisah dalam melewati batas yang berbeda dengan ketakutan anak-anak yang normal. Jadi fobia, ketakutan, misalkan dengan melihat ular, dari kecil mungkin ditakuti oleh orang tuanya ya, ular kecil saja, dengan ular itu dia ketakutan. Nah, ini sudah ditanamkan sejak dini ya, fobia, ketakutan dan lain-lain. Fobia itu banyak sekali, mungkin kalian juga mengalaminya, pernah ya, seperti itu. Yang akhirnya menghambat perkembangan ya, perkembangan kalian, perkembangan psikologis tentunya. Kemudian anak-anak yang suka menyakiti atau mengganggu teman-temannya di sekolah atau di rumah. Nah, ini anak-anak yang sering mengganggu, jahil dalam artian jahilnya kelewat batas ya, misalkan menyakiti, bahkan merugikan orang lain. Nah, ini juga termasuk gejala kenakalan remaja. Nah, dari sini gejala-gejala yang tadi Ibu sebutkan, mungkin anak-anak sudah pernah mengalaminya sendiri. Nah, ini
harus hati-hati ya, harus dihindari bagaimana supaya saya tidak terjerumus ya, kalau sudah mencari gejala itu tidak terjerumus pada kenakalan remaja. Kemudian bagaimana sih solusinya dalam menangani masalah yang terjadi pada remaja? Ini mudah. Yang pertama kalian lakukan adalah bergaul yang bijaksana. Bagaimana bergaul yang bijaksana? Yaitu bergaul secara baik, kemudian memilah teman ya yang yang baik pula, yang mengajak kamu ke hal yang positif. Jangan sudah tahu anaknya sering mabukan ya, bolos, kemudian ugal-ugalan pakai motor, kamu ikuti. Nah ini nanti akan bisa menimbulkan kenakalan remaja. Makanya untuk itu hindari teman-teman yang seperti itu. Kemudian terus-menerus memperbaiki diri. Kamu introspeksi diri, apa kesalahan kalian. Setelah mengetahui kesalahan kalian apa, kalian introspeksi diri dan memperbaiki diri ya. Bagaimana cara memperbaiki diri? Insya Allah kalian akan tahu sendiri ya. Selanjutnya, carilah kegiatan yang positif. Nah, kegiatan yang positif itu kalau di kampung misalkan ada grup rebana, kemudian mengikuti kegiatan keagamaan, kemudian kegiatan Karang Taruna yang sifatnya positif ya. Kemudian mengerti tujuan hidup ya. Mengerti tujuan hidup itu, wah iya saya harus besok seperti ini, menjadi yang lebih baik, menjadi orang yang berhasil dan lain-lain. Jadi mempunyai tujuan hidup ya. Kemudian memahami faktor menghambat maupun mendukung perkembangan kematangannya. Memahami faktor menghambat yang kira-kira menghambat saya untuk maju, untuk berhasil, untuk menggapai cita-cita itu apa? Nah, itu kalau kira-kira menghambat, ini jangan diteruskan. Nah, terus harus mendukung ya, mendukung perkembangan kematangannya. Harus saya berarti bisa memilih kegiatan perlakuan ya yang baik. Nah ini anak-anak semuanya, jadi itu sekilas ulasan singkat mengenai materi kenakalan remaja pada hari kedua MPLS ya, tahun ajaran 2001-2022. Dan untuk lebih jelasnya bisa kalian nanti nonton video yang akan Ibu share ya lewat YouTube. Di YouTube kamu nanti buka link di situ, kemudian perhatikan secara baik-baik. Demikian anak-anakku, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.